أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Tahlim Nurul Islam Cahaya Islam Koja yang semoga kita semua diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk masjid dan majelis taklim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau warga, tetangga kanan kiri kita, kalau ada yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai atau diganti dengan sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususun walis hadil kitab syadillahi lakum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa, halaman berapa? 7. Paling atas ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Wah, ini ceritanya serem-serem semua ini. Loncatin ya. Loncatin apa lanjut? Mau ceritanya nggak enak ini? Yang memang agama itu kan basyiron wa nadhiron. Basyiron itu adalah kabar gembira bagi yang berbuat baik untuk memperoleh surga. Tapi juga nadhiron sebagai peringatan bagi kita, naudzubillah, yang berbuat maksiat akan memperoleh azab dan nerakanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal mu'allaqatu. Itu ya. Adapun ada nanti wanita itu yang mu'allaqah. Mu'allaqah itu digantung kayak lampu gini tuh. Digantung. Iya, digantung. Bisad yaiha. Ini Sadyun itu, mohon maaf ya, memang bahasanya itu ini loh, kanan kiri ini. Ya itu apa namanya? Ya situlah ya. Yang dulu saya diceritain sama guru, cuman saya cari-cari kitabnya belum nemu. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang untuk memakan buah khuldi, akhirnya terpancing itu Nabi Adam karena dirayu-rayu sama istrinya. Kalau bahasa kita, bang, cobain ngapa bang, kali-kali siapa tahu enak. Lah ya udah deh. Dan namanya laki biasanya kalau disuruh nyobain kan nggak banyak bu ya. Lah kalau ibu disuruh nyobain sepiring habis. Nabi Adam nyobain dikit, begitu dimakan nyangkut di sini. Makanya laki biar dioperasi kayak apa ini nggak hilang. Biar katanya artis yang
Apa itu? Kok hafal Bu? Ininya nggak bakalan hilang nih. Lah, laki nyangkut di sini. Kalau perempuan katanya karena ngambilnya agak banyakan dan tenggorokannya itu licin, langsung gelegek nyangkut sini katanya, kanan kiri. Cuman saya cari kitabnya belum nemu, belum. Hanya itu saya SD dulu diceritain sama guru begitu. Pernah dengar cerita itu nggak? Pernah ya. Cuman saya cari-cari kitabnya di kitab apa ya belum nemu sampai sekarang. Sampai ke saya tanya Mbah Google ya belum tahu Mbah Google jawabannya. Wa ammal mu'allaqatu, ada sekelompok wanita itu nanti yang digantung bisa yaiha dengan 2 buah dadanya. Kecantolin gitu ya. Fakanat, maka itu adalah perempuan yang turdiu, menyusui, atau falal khalqi, anak orang lain, min ghairi amri zaujiha, tanpa seizin suaminya. Ini di kampung saya dulu, zaman saya kecil itu ada budaya. Kalau misalnya ada orang punya anak masih balita, kemudian maknya ini pergi ke sawah, itu biasanya kan dititipin ke tetangga. Lah ketika anak itu nangis, itu biasanya disusui nama yang dititipin itu. Di kampung saya itu dulu ada budaya begitu. Nggak tahu kalau di kampung ibu ya. Ada ya. Nah, yung zaman saya kecil itu ya masih inget kok. Karena saya sama adik saya itu kan bedanya nggak jauh umurnya. Saya udah agak gede, adik saya masih kecil. Asal mak ke sawah, itu ya dititipin sama tetangga. Lah nanti asal adik saya ini nangis, yuk langsung disusuin, entah itu keluar air susunya apa enggak, ya pokoknya disusui. Lah ini seperti ini ternyata karena dulu di kampung saya itu yang kenal agama bisa dihitung, yang sholat itu bisa dihitung. Kadang sholat itu cuma nunggu sidul, Idul Fitri sama 5 waktu ya subuh. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini karena banyak yang pada nyantri, banyak yang pada sekolah, akhirnya ya pada mau sholat. Dulu musola itu ada suara adzan kalau maghrib sama isya, duhur, asar, subuh yo belas, nggak ngerti agama. Ternyata nyusui kayak begitu itu dilarang dalam agama. Dan dalam budaya Arab dulu itu kan banyak wanita yang apalagi orang-orang terhormat dalam tanda kutip orang-orang kaya itu jarang yang mau nyusui anaknya, karena budayanya memang begitu. Kayak Rasulullah sendiri itu pun begitu lahir kan yang nyusui bukan ibunya, namanya Suwaibah. Begitu nanti umur sekian tahun pindah lagi Halimah. Begitu umur 5 atau 6 tahun baru kembali ke ibunya. Itu budayanya emang begitu, dibayar untuk nyusui. Lah menyusui tanpa seizin dari suami ini termasuk dosa. Dan dalam Islam itu kan ada nasab atau mahram. Mahram itu artinya orang yang haram dinikah. Kalau muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram. Cuma kita udah kadung salah nyebutnya, kalau saudara itu nyebutnya muhrim, padahal bukan. Muhrim itu kalau ibu lagi berangkat haji atau umroh sudah memakai baju ihram, udah memulai mikot, itu namanya muhrim. Kalau orang yang haram dinikah namanya mahram. Saya sama adik saya, adik kandung sama kakak itu namanya mahram. Saya sama ibu terus ke atas itu namanya mahram. Saya ke anak terus ke bawah itu namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Ini karena udah terlanjur, sama kayak orang kalau makanan buat buka puasa itu apa? Nyebutnya apa? Takjil. Padahal takjil itu aslinya
orang yang membayar zakat sebelum malam takbir. Itu namanya takjil. Rata-rata kita kalau bayar zakat kan sebelum malam takbir kan ya. Entah malam 25, entah malam 26 kita datang ke masjid, datang ke sini, datang ke musola atau datang ke rumah guru, kita bayar zakat fitrah untuk diri saya, untuk anak-anak, untuk lah itu namanya. Tapi udah terlanjur takjil jadi kolak, jadi bakwan, jadi gorengan. Tapi salah, tapi wong udah kadung terlanjur gimana lagi? Wong kita ya ikut-ikutan kok ya. Mana Bu? Nyari takjil. Padahal takjil itu kita membayar zakat sebelum malam hari raya, itu namanya takjil. Loh, lah iya. Udah terlanjur yang jualan juga sama, menyediakan takjil. Loh. Takjil kok jadi bakwan, jadi mie, jadi. Lah, kembali, mahram orang yang haram dinikah itu ada sebabnya karena nasab. Nasab itu keluarga yang ada hubungan darah. Ada kalanya karena rodok itu saudara sesusu. Misalnya ada seorang ibu, ia punya anak kandung laki-laki. Kemudian dititipin sama tetangga nyusuin anak perempuan. Maka anaknya dia yang laki-laki dengan anak perempuan tetangga yang ia susui itu jadi rodok namanya, haram untuk dinikah. Yang bahaya itu kalau misalnya ibu yang nyusui itu nggak tahu hukum. Ia punya anak kandung laki-laki, kemudian dia nyusui anak perempuan orang lain. Daripada nyari jodoh jauh-jauh, ya udahlah, lu neng saya kawinin sama anak gua dong. Lah ini hukumnya haram, tidak boleh, karena ini saudara nasab satu rodok namanya. Rodok itu satu susuan. Lah ini haram untuk menikah. Lah kalau sampai itu terjadi, yang dosa bukan anaknya, wong anak mungkin nggak tahu, orang tua. Dan ada nasab itu, ada mahram itu karena pernikahan. Kayak sama saya dengan ibu mertua saya, itu namanya mahram, haram untuk. Kalau udah cerai, misalnya nih, mohon maaf, yuk jangan sampai terjadi. Misal, contohnya jangan orang takut kejadian beneran. Misalnya ada nikah, maka umpama ini mertua, maka ini yang nganten laki-laki dengan mertua ini kan mahram, haram untuk dinikah karena sebab munakahah. Munakahah itu karena pernikahan. Lah seandainya ini sama ini cerai, apakah mertuanya ini sudah masih mahram? Seandainya nikahin anaknya, begitu melihat mertuanya lebih cakep daripada anaknya. Akhirnya ya bininya dicerai, malah milih. Kalau tempo hari di TV kan sempat heboh ya. Lah kalau kayak gitu loh, secara hukum kalau kemarin kan memang wes boh itu nggak hias. Secara hukum apakah ketika suami istri ini udah cerai, apakah mertua udah nggak mahram lagi? Apa masih? Enggak apa masih? Iya udah cerai. Ini udah suami ini udah cerai, suami istri. Lah apakah mertuanya ini masih mahram, haram dinikah apa enggak? Kok ragu-ragu? Jawab masih tapi ragu-ragu. Udah enggak mahram lagi. Berarti boleh nikahin mantan mertua? Lah kalau udah bukan mahram berarti kan boleh kan? Lah berarti kan boleh nikahin mantan mertua, boleh? Boleh kalau nggak malu ya. Kalau mertua selamanya tetap mahram, walaupun ini pernikahannya sudah cerai.
Beda dengan saudara ipar. Kalau saudara ipar, misalnya ini kakak adik perempuan dinikahi sama ini nikah dengan kakaknya, selama ini pernikahan masih sah, maka tidak boleh menikah rangkep dengan adiknya. Kecuali kalau dengan kakaknya ini udah cerai, maka boleh nikah ganti dengan adiknya. Kalau bahasa orang tua dulu katanya, nah, ranjangnya diturunin ya. Dan itu di zaman Rasul juga terjadi. Sayyidina Utsman itu awalnya menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Ummi Kulsum. Tapi dari pernikahan itu nggak berlangsung lama karena Ummi Kulsum sakit kemudian meninggal. Ketika meninggal kemudian Utsman dinikahkan lagi dengan adiknya putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Jadi selama ini pernikahannya masih sah, maka masih mahram, kakak ipar dengan adik ipar. Tapi kalau pernikahan ini udah bubar, udah cerai atau karena meninggal, maka sudah orang lain, maka boleh. Atau mungkin dulu nikah dengan adiknya, begitu melihat kakaknya, waduh, lebih sip nih kakaknya. Kemudian adiknya dicerai, ganti nikah sama kakaknya, boleh. Tapi kalau mertua nggak boleh. Lagian koyo tega, lagian koyo tegel. Baik, jadi ada sekelompok wanita yang nanti disiksa di neraka, yaitu yang menyusui anak orang lain tanpa seizin. Nih anak orang lain, apalagi suami orang lain, ya dosanya tambah gede. Wa ammal mu'allaqatu birijlaiha, wa ammal mu'allaqatu, dan ada sekelompok wanita nanti yang digantung birijlaiha dengan dua kakinya. Berarti kaya apa ya? Kaki digantung. Berarti palanya madhep ke bawah ya? Kayak ibu ya kalau beli daging di pasar kan ditunggingin kakinya yang di. Nah kayak sapi kalau dikuliti loh, kambing dikuliti kalau kurban. Nah begitu tuh. Lah itu dosanya apa yang model begitu? Fakanat takhruju min baitiha, maka itu untuk istri yang takhruju keluar min baitiha, dari rumah yang disiapkan oleh suami, bi ghairi idzini zauji, tanpa seizin. Tadi ibu ngaji ke sini udah izin belum? Kan tentu suami juga udah tahu ya. Kalau siang habis zuhur hari Selasa ngaji di sini, suami tahu ya. Berarti otomatis suami insya Allah yang izinin lah ya buat ngaji, mosok nggak diizinin. Kalau pada minggu pagi, Sabtu pagi pada senam, izin suami nggak? Biasanya kan pada senam di situ, pinggir kali. Kadang saya lewat lihat, jangan-jangan ibu-ibu sini ya. Ya boleh, tapi yang penting izin suami. Wong jangankan untuk senam. Misalnya ibu mau puasa sunnah, ini kan Rejab, ini bulan Rejab ya. Nah, mau misalnya ibu mau puasa Rejab, lah kok umpama laki baru pulang belayar, saking rajinnya semalam umpama laki baru pulang berlayar, lah terus paginya karena ibu udah kadung habis ngaji katanya puasa Rejab pahalanya gede, kemudian ibu puasa sunnah. Nah begitu laki 9 bulan di laut, begitu ketemu istri lah yo. Lah iya toh. Lah kok mak, kata bini, laki puasa sunnah. Dosa. Lebih baik batalin, mau sama-sama ibadah. Kalau ngelayanin suami hukumnya wajib, puasa Rejab hukumnya
Wajib sama sunnah pahalanya gedean mana? Tahu. Ibu yang jawab loh ya, bukan saya kan ya? Iya makanya. Lah kecuali lakinya hari-hari di rumah. Giliran Selasa Rebo anteng-antengan, giliran Kemis bini mau puasa, gangguin. Bagi yang udah nggak ada suami aman lah, mau puasa sunat tiap hari bodo amat lah wis. Yang masih punya suami, kalau mau puasa sunnah, mau berangkat ngaji, mau kemana-mana izin. Bahkan ada riwayat ini sangat populer ya. Ada pasangan suami istri. Ketika itu sang suami mau izin mau berangkat perang. Bilang sama istrinya, "Mak, saya mau berangkat perang. Selama saya dalam perang ini, mak lebih baik di rumah saja, kecuali untuk kebutuhan pokok, misalnya belanja untuk makan sehari-hari." Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ada utusan dari orang tuanya. "Assalamualaikum." "Salam." "Ada apa, Pak?" "Bu, ini ada saya utus dari keluarga ibu, bapaknya sakit." Si istri jawab apa? "Aduh, mohon maaf, saya nggak bisa datang ke bapak, bukan saya karena nggak hormat, tapi karena suami nggak ngizinin." Kalau sekarang sih gampang, tinggal telepon, "Pak, bapak sakit." "Oh ya udah." Lah dulu kan belum ada telepon. Udah, lain hari datang lagi, "Bu, bapaknya udah sakaratul maut, napasnya tinggal Senin sama Selasa Rabu libur." Orang kan bilangnya begitu ya, katanya kalau sakaratul maut napasnya tinggal Senin, Selasa Rabu libur, Jumat Sabtu Minggu libur. "Duh, mohon maaf, tetap saya nggak bisa ke sana, saya hanya bisa berdoa semoga yang terbaik buat bapak." Udah, balik lagi. Lain hari, Bu, resmi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kayak ibu umpama begitu gimana? Oh, langsung bret, guys. Cuman kan ada HP ya, ngasih kabar ke suami. Lah kemudian setelah resmi itu bapaknya meninggal, si ibu tadi juga tetap nggak bisa berkunjung tahlilan atau takziah ke rumah orang tuanya. Ini yang utusan tadi kesel, ini anak kok kayak begini amat ya sama orang tuanya. Dari sakit biasa sampai sakit parah sampai meninggal kok nggak mau nengok, karena alasan nggak dapat izin dari suami. Lapor ke Rasulullah, "Ya Rasul, tuh istri itu loh taat sih sama suami, tapi sama orang tua kok begitu gimana?" Ya katanya suaminya ngasih pesen selama dalam berpergian selama suaminya pergi jangan keluar rumah. Apa jawab Rasulullah? Bapak yang tadi itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena punya anak perempuan yang jadi istri begitu solehahnya terhadap suami. Ini kisah populer sekali ya. Kalau zaman dulu memang keterbatasan untuk komunikasi. Cuma zaman sekarang misalnya suami lagi pergi, kita ada kabar yang nggak baik kan bisa, "Assalamualaikum Pak, ada begini." Maka insya Allah suami yang izini lah yo. Lo kok tega-tega amat suami, udah dikasih anaknya mosok. Nah ini seorang istri yang kabur, bahasanya ini mah kabur. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya nusyus. Nusyus itu seorang istri yang pergi dari rumah tanpa seizin suami. Nah, selama nusyus itu hak untuk memberi nafkah gugur. Suami tidak wajib menafkahi sampai si istri itu balik ke rumah. Misalnya kan kadang ada ya suami istri berantem, kemudian istrinya kabur, langsung ia nyanyi, "Pulangkan aku
istriku pada ibu. Kalau memang suaminya udah sono, siapa takut? Kanan kiri pasar waru itu banyak. Alamat rumah tangga gak beres kalau begitu. Istri kabur dari rumah, laknat Allah akan terus ngalir sampai ia kembali ke rumah suami. Kecuali memang ada alasan yang dibenarkan. Misalnya suaminya pelaku maksiat, udah gak bisa diomongi, gak bisa nasihati. Atau suaminya pelaku KDRT, istrinya ditonjokin, digebukin kayak gebukin maling motor. Nah, tapi yo dengan cara yang baik, mengajukan ke pengadilan dan lain-lain. Kemudian lanjutnya ini, wala taltasilu minal haidhi wan nifasi, tidak segera mandi minal haidhi ketika selesai. Ayo loh, ini yang masih punya tamu bulanan, ini kadang mah bilangnya nanggung sekalian. Nanggung sekalian. Iya kalau kan dikasih panjang umur, kalau enggak. Ini yang repot itu begini loh. Ini mungkin udah pernah saya sampaikan kali ya. Misalnya zuhur sekarang jam 12 umpama. Ibu enggak segera sholat, entah mungkin kerjaan apa belum selesai. Begitu setengah 2 ibu mau sholat, tamunya datang. Maka sholat zuhur yang tadi ini, satu ini yang zuhur tok loh ya. Nanti selesai masa haidnya wajib di kodok yang satu ini. Kalau asar udah seterusnya enggak. Ini yang sering terlupakan karena kan jedanya paling enggak seminggu ya. Teorinya, wong saya juga belum pernah ngalami. Ya kan, teorinya seminggu. Kalau dalam buku fikih ada yang sampai 15 hari. Lah kalau kejadian umpama 15 hari, kalau itu enggak dicatat, entah mungkin di kalender utang satu zuhur, insya Allah lupa. Kalau itu terjadi, misalnya bulan ini utang 1, bulan depan 1 lagi, bulan depan 1 lagi. Kalau terus lama-lama banyak sholat fardu yang tertinggal. Ini yang menyebabkan ketika Rasulullah diajak Mi'raj, diperlihatkan neraka, ternyata enggak sedikit wanita yang ada di sana. Karena mungkin ya itu salah satunya. Gak segera mandi ketika selesai haid dan nifas. Kemudian ada lagi yang perlu kita pahami. Orang biasanya kalau nifas selesai melahirkan pokoknya dipukul rata 40 hari. Iya. Padahal enggak. Kalau dalam teori catatan ilmu fikih, yang paling sebentar itu lahdzatan. Lahdzatan itu artinya hanya darah yang keluar pas bareng saat lahiran. Dan ini saya udah bertanya, kalau wanita yang di sesar juga tetap sama. Terus yang lahir tapi belum masanya kok, keguguran di dalam loh. Terus dibersihin. Nah, juga sama. Itu paling cepat adalah lahdzatan. 1 tetes, bukan setetes ya, pokoknya darah bareng ketika lahiran itu paling cepat. Setelah itu kok berhenti nggak keluar darah lagi, maka wajib mandi, wajib sholat, puasa dan lain-lain. Yang paling lama 60 hari, 2 bulan. Lebih dari 60 hari namanya istihadah, darah penyakit. Kalau darah penyakit itu tetap wajib sholat, puasa dan lain-lain. Umumnya memang 40 hari, tapi bisa kurang, bisa lebih. Lah kok langsung asal dipukul rata, buat nandain asal beli mie sekerdus. Mie sekerdus isinya kan 40 ya. Sehari dimasak satu asal mie habis berarti masa nifas habis. Enggak bisa. Tergantung dari orangnya masing-masing. Ada yang memang lama, ada yang sebentar. Lah kalau orang misalnya masa haidnya udah selesai, masa nifasnya selesai, nggak segera mandi, nggak segera menjalani kewajibannya, entah sholatnya, entah puasanya, entah baca Qur'annya dan lain-lain, ibu udah tahu resikonya seperti itu. Wa ammal lati ta'kulu jasadaha,
Adapun ada orang yang makan jasadnya, badannya sendiri, berarti digeraukin. Siapa itu? Fakanat, maka itu para wanita tatazayyanu lirrijal, yang dandan cakep tapi untuk orang lain, giliran buat laki sama daster yang pakai peniti kanan kiri. Mau kondangan yang timbang mau makan nasi sepiring sama pisang segini, dandannya kadang berjam-jam. Lah kalau kondangan makan apa? Ya kan nasi sepiring sama pakleng sama bakso sama pisang segini kan ya. Lah iya, dandannya berjam-jam. Kadang udah dandan rapi keluar rumah, tasnya nggak matching, masuk lagi. Udah keluar, sendalnya nggak matching, masuk lagi. Giliran pulang kondangan suaminya di rumah, ya Allah. Apalagi malam-malam di sini koyok cabai. Di sini biar wangi pakainya bukan autan. Nyamuk aja deket-deket mati. Lah laki deket-deket bisa kelenger lagi. Maaf. Lah makanya Bu, mohon maaf. Kadang suami itu lebih betah nongkrong di warung kopi, apalagi yang jagain. Lah kalau ngelihat di rumah model potongannya kayak begitu. Loh ini saya laki loh Bu. Lah misal suami entah. Lah kalau yang suaminya, lah kebetulan suaminya mungkin banyakan nganggur daripada kerjanya. Lah pagi-pagi mak bikinin kopi ngapa? Lah bini karena jarang dikasih duit kan kesel. Kopa kopi. Lah laki punya duit sih nggak banyak, cuman 10.000. Lah begitu datang ke warung kopi yang jaga, begitu datang langsung ditawarin, mau kopi apa mas? Ngomongnya kan lembut ya. Yang di rumah tadi kopa kopi. Lah iya makanya kalau lakinya minta kopi ngomongnya yang halus. Kalau pagi-pagi kalau perlu, mas mau kopi apa susu? Itu ya. Lah ini di warung kan yang nawarin kan mau kopi apa mas? Ngelayaninnya juga enak, pakai gelas yang ada tatakannya, ada tutupnya. Silahkan mas. Dan ini kadang bini kopi sih dibikinin nang. Bus. Ketawanya ntar disimpan buat besok lagi, ntar habis lagi. Kalau masih nganten baru itu biasanya bini kalau bikinin kopi itu paket lengkap. Gelas ada tatakannya, ada tutupnya, terus gelasnya itu yang ada pegangannya. Plus ada cendok kecil. Nah, itu kalau ngasih nganten baru. Nanti punya anak 1 cendok kecil hilang. Punya anak 2 tutup gelas hilang. Punya anak 3 tatakan hilang. Tinggal yang ketawa pengalaman. Ya Allah. Kalau masih nganten baru itu kan takut suaminya kena air panas kan, makanya gelasnya yang ada pegangannya gitu. Takut seleranya nggak pas, dikasih cendok kecil sama gula buat tambahan. Kalau masih nganten, kalau udah nganten bau. Aduh, ya Allah, ya Allah. Udah ketawanya. Fakanat tatazayyanu lirrijal. Ia dandan cakep luar biasa, tapi kalau untuk orang lain
Kadang sama orang lain ngomongnya halus ya. Sama tukang sayur aja ngomongnya halus. Padahal tukang sayur ngasih apa sih? Sama laki ngomongnya yo. Ya kasih duit kan lakinya bukan tukang sayur. Ya Allah. Wa tabu an-nasa. Dan wanita yang geragoti badannya itu sendiri tabu. Wah, ini sesuatu yang enak. Tagetab. Tahu tagetab. Kalau kita pagi-pagi ngumpul 2 orang, 3 orang ngomongin apa? Gibah. Wa taghtabu annas, orang itu hobinya ngegibah. Padahal ini kok enak ya. Apalagi kadang-kadang awalnya ibu-ibu itu niatnya baik ya. Awalnya saya yakin ibu-ibu niatnya baik. Pagi-pagi 2 orang, 3 orang di tukang sayur. Bu, masak apa? Suami saya mah gampang, asal ada sayur, ada ikan, ada sambal juga beres. Ngomongnya baik kan ya? Ini yang penyakit biasanya yang kedua. Ibu yang kedua. Ibu mah enak. Laki penghasilan gede, makannya gampang. Lah laki gua. Penghasilan gak seberapa, makan kalau gak enak masih gremeng. Itu yang kedua. Yang ketiga nambahin lagi, lu berdua enak masih punya laki, lah gua. Awalnya ngomongin laki itu awalnya. Ntar kalau lakinya udah beres diomongin ganti anak udah beres ganti mantu udah beres tetangga, dari ujung ke ujung lunas. Aduh ya Allah. Makanya sering saya bilang ya, kalau ini kan sebutnya kaum Adam ya. Adam itu ngomong sih cuman gak banyak, wong ujungnya mingkem. Adam. Kalau ini Hawa. Awalnya mangap, belakangnya yo mangap. Maka di mana-mana kalau yang hadir perempuan rame, mau pengajian kayak, mau PKK kayak, mau posyandu kayak, mau arisan kayak, kalau ibu-ibu rame. Coba kalau laki, malam Senin saya ngaji di sini, itu khusyuk semua. Begitu saya buka kitab, jret, langsung mereka baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Malam Senin ini sini, di dalam situ loh. Apalagi di dalam karpetnya empuk, AC-nya adem. Paling mereka melek ntar kalau jaburan datang. Sengkel tuh lagi ngambil mangan. Kalau mak-mak, rame. Ya Allah. Satu aja hadisnya ya. Udah setengah jam kita ngaji, insya Allah disambung pertemuan berikutnya. Semoga membawa kita atau menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.